Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Ridho Kurniawan dengan NIM 24100 4001. Di sini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya ingin mengambil judul yang saya ambil yaitu landasan pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum sekolah dasar, yaitu kurikulum merupakan alat utama dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena itu, pengembangannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Pengembangan kurikulum sekolah dasar merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang sangat beragam. Agar pengembangannya tepat sasaran, kurikulum harus didasarkan pada landasan-landasan yang kuat dan komprehensif. Ada 4 landasan utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan juga teknologis. Masuk ke landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, mendalam, dan menyeluruh. Dalam konteks pendidikan, filsafat memberikan dasar bagi arah, tujuan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Filsafat terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada filsafat umum dan juga filsafat khusus. Filsafat umum yaitu kajian teori tentang hakikat, realitis, kebenaran, dan nilai. Filsafat khusus yaitu penerapannya dalam bidang tertentu seperti pendidikan. Manfaat filsafat dalam pendidikan antara lain yaitu menentukan arah pendidikan, memberikan gambaran hasil yang diharapkan, menciptakan kesatuan dan usaha pendidikan. Yang ketiga ada menjadi dasar penilaian dan evaluasi. Dan juga bisa memberi motivasi bagi pelaku pendidikan. Ada 3 aliran filsafat utama, yaitu idealisme, realisme, dan juga pragmatisme. Apa itu idealisme? Yaitu idealisme menekankan nilai dan kebenaran abadi. Yang kedua ada realisme. Apa itu realisme? Realisme merupakan berfokus pada realistis dan pembelajaran faktual. Yang ketiga ada pragmatisme, yaitu pendidikan sebagai pengalaman hidup yang berguna. Selanjutnya kita masuk ke landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Landasan ini berkaitan dengan prinsip-prinsip psikologi yang mendasari cara peserta didik berpikir, merasa, dan bertindak dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi belajar, yang ketiga ada perbedaan individual, yang ketiga ada motivasi dan emosi. Psikologi perkembangan yaitu menyesuaikan isi dan metode dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Psikologi belajar yaitu memahami agar siswa belajar secara efektif. Yang ketiga ada perbedaan individual, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter untuk setiap anak. Yang keempat yaitu ada motivasi dan emosi. Faktor internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Dengan landasan ini, kurikulum dapat disusun sedemikian rupa agar lebih manusiawi dan berpusat pada peserta didik ataupun siswa. Selanjutnya ada landasan sosiologis, yaitu landasan ini memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Menurut Young, sosiologi kurikulum adalah proses kerja untuk mengaitkan prinsip dan isi kurikulum
dengan interaksi sosial dan struktur sosial yang lebih luas. Beberapa unsur penting dari landasan ini adalah yang pertama ada subsistem kepercayaan hidup, nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat, tuntutan, dan permintaan sosial. Dengan kata lain, kurikulum mencerminkan budaya, nilai, dan harapan masyarakat agar pembelajaran tetap relevan dan bermanfaat secara sosial. Jadi bisa untuk semua orang gitu. Selanjutnya kita masuk ke landasan teknologis. Dalam era digital ini, kurikulum juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi agar proses pembelajaran lebih efektif dan inovatif. Peran teknologi dalam pendidikan antara lain yaitu memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan mutu pengajaran, menjangkau pembelajaran dalam berbagai lokasi. Nah, itu seperti yang kemarin pada saat COVID-19 itu kita belajar melalui Zoom Meeting, Classroom, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep dasar teknologi pendidikan, yaitu hardware, software, teori belajar. Hardware itu ada TV, radio, komputer, dan lain sebagainya. Software ada aplikasi pembelajaran, digital, media, dan lain sebagainya. Dan dapat kita ambil yaitu pengembangan kurikulum sekolah dasar memiliki 4 pilar aspek penting, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologis. Yang pertama, filosofis, yaitu untuk menentukan arah dan nilai pendidikan. Psikologis untuk memahami dan menyesuaikan pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada sosiologis, yaitu agar pembelajaran kontekstual dan relevan dengan masyarakat. Teknologis agar pembelajaran lebih inovatif, bervariatif, dan efisien. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.